Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Nabi Khalif di channel Tanam-Tanam. Kali ini kita akan membahas soal pertanian atau perkebunan mangga. Buat sahabat tanam-tanam yang belum subscribe, tombol merah di bawah diklik dulu ya, nyalakan notifikasi loncengnya sekalian biar nanti kalau channel Tanam-Tanam update, teman-teman langsung dapat notifikasinya. Juga yang punya Facebook silahkan bergabung di grup sahabat Tanam-Tanam TV, tempat kita berbagi segala sesuatu tentang tanaman. Nah, kita akan melihat lebih jauh seperti apa perkebunan mangga di negara tetangga, tepatnya di Australia dan di Thailand. Mangganya yang ditanam adalah mangga jenis Irwin yang agak-agak kemerahan itu, dan itu sudah ditanam di daerah Queensland, Australia dengan jumlah yang sangat luar biasa. Simak video ini biar teman-teman mendapatkan inspirasi. Oke? Nah, ini adalah mangga jenis Irwin yang bentuknya agak kemerah-merahan gitu, dagingnya tebal dan bijinya sangat kecil. Ini sudah dikembangkan di luar negeri dan menjadi mangga unggulan yang bisa diekspor ke mancanegara. Kita akan pelajari proses budidayanya dari nol sampai bisa jadi mangga yang siap panen ya. Nah, ini perkebunannya besar banget ya dan sudah dimodernifikasi alias dikelola secara modern dan secara higienis. Nah, kita akan simak langsung videonya ya teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah fase untuk mencari indukannya. Indukan mangga ini diperoleh yang pertama adalah dari biji. Nah, ini kita lihat ya, mereka mengupas biji mangganya, terus dagingnya itu dibuang semuanya ya. Nah, setelah dibuang, mereka pakai media tanam biasa dan si bijinya ini langsung ditancapkan ke media tanam yang sudah disiapkan di polybag. Nah, kenapa kok pakai biji? Sebenarnya adalah tujuannya untuk mencari akar yang paling dalam. Alias kalau misalkan mereka pakai setek, nanti pohonnya nggak bisa gede ya. Nah, kalau misalkan diperbanyak pakai setek, itu nanti hasilnya adalah akarnya banyak yang serabut, sehingga nanti pohonnya nggak bisa gede, cocoknya untuk tabulam pot. Tapi kalau untuk penanaman di bawah lahan, nah itu bagusnya memang dari biji untuk tanaman bagian bawahnya. Nah, ini langsung ditutup aja dengan media tanamnya ya, pakai tanah biasa sepertinya, tanah kebun yang warna hitam itu yang subur. Nah, terus dibiarkan di greenhouse-nya mereka. Nah, ini biasanya itu antara 15 sampai 25 hari itu sudah mulai mengeluarkan daun kok teman-teman. Jadi cepat sekali kalau misalkan skala perkebunan itu kita bisa mendapatkan tanaman bagian bawah atau pohon bawahnya. Nah, setelah 45 hari biasanya akan dilakukan pemotongan atau pruning bagian atasnya. Nah, mereka akan mendapatkan bagian bawah yang penuh dengan akar, yang bisa mempunyai akar tunjang ke bawah, dan bagian atasnya bisa disambung dengan mangga yang diinginkan jenisnya. Dalam hal ini yang diinginkan adalah jenis Irwin yang warna merah itu ya, jadi potong pangkas seperti ini. Nah, selanjutnya masuk ke langkah sambung pucuk, yang teman-teman bisa lihat kontennya di channel Tanam-Tanam banyak banget ya, kita ngajarin bagaimana caranya sambung pucuk mangga. Nah, kalau sudah disambung pucuk seperti ini, teman-teman bisa lihat, nah itu biasanya mereka akan mulai berdaun baru setelah bulan kedua, itu udah mulai bisa dimasukkan ke lahan ya, sekitar 60-65 hari. Nah, proses selanjutnya yang mereka lakukan adalah penyiapan lahan. Di sini lahannya itu pakai pupuk organik ya, jadi dengan pemupukan yang baik dan juga pengolahan lahan yang bagus. Dibajak terlebih dahulu ya, orang sana bajaknya pakai traktor, terus dikasih humus. Nah, yang putih-putih ini sepertinya kapur dolomit dan pembedah tanah. Terus mereka juga menentukan jarak daripada antar tanamannya itu sekitar 3-5 meteran ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah mempunyai 2 batang di masing-masing pohon yang kecil tadi, itu mereka sudah mulai melakukan penanaman ke lahannya. Nah, ini proses penanaman ke lahannya. Nah, unik ya alat yang dipakai untuk mengambil galian tanahnya, kayak gunting gitu ya. Nah, terus dikasih kapur dolomit ya. Nah, dikasih kapur dolomit biar pH tanahnya bagus, polybagnya disobek atau dibuka, tinggal ditanam seperti biasa. Nah, ini kalau disarankan ya, proses penanamannya itu kalau bisa di musim hujan, sehingga mengurangi proses kita untuk menyiram-nyiram lahannya. Nah, ini kalau di Thailand seperti ini ya, jadi diinjek-injek gitu, biar tanahnya padat ya setelah ditanam. Nah, temperatur yang cocok untuk penanaman mangga ini sekitar 20-29 derajat Celcius ya untuk medianya di tanahnya itu. Jadi teman-teman juga harus perhatikan ini. Nah, terus tinggal kita menunggu proses yang selanjutnya, yaitu proses menunggu si mangga ini besar. Nah, kalau curah hujannya bagus, biasanya dalam beberapa bulan itu mangga itu udah cepet banget tingginya. Dan biasanya mereka menggunakan pilar. Kalau di Australia ditancapkan pilar-pilar yang seperti kayu itu. Nah, itu
Fungsinya apa? Fungsinya agar lurus. Satu, yang pertama adalah lurus. Terus yang kedua, kayu ini juga dipakai sebagai pengait untuk kawat atau tali. Nah, pohon mangga ini kan kalau misalkan dikasih turus satu-satu gitu, itu kan capek ya. Akhirnya mereka pakai turus gede-gede berupa tiang tadi, disambungin pakai kabel atau pakai kawat. Nah, dengan kawat dan kabel ini nanti baru dicantolkan ke masing-masing pohon mangganya. Dan pemangkasan itu dilakukan kalau misalkan pohonnya sudah sekitar 1 meteran. Nah, dan bagian bawahnya itu diambil ya. Jadi daunnya itu fokus untuk kunci agar pohon mangga itu cepat berbuah. Kuncinya sebenarnya satu ya. Kalau misalkan teman-teman menanam ya pohon mangga biar cepat berbuah, itu adalah 139. Nah, rumus 139 ini dipakai di pertanian mangga tersebut. Alias begitu dia sudah menumbuhkan batang sepanjang 1 meter, dipangkas, nanti mereka akan menumbuhkan 3 cabang utama. Dari 3 cabang utama ini dipelihara lagi 3 cabang tersier. Jadi yang primer, sekunder, tersier. Primernya 1, sekundernya 3, tersiernya 3. Jadi 1, 3, terus jadi 3 lagi 9 ya. 3 kali 3, 9. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dengan proses yang seperti ini, selanjutnya mangganya itu dirundukkan. Jadi dirundukkan posisi batangnya itu biar nanti cepat berbuah ya teman-teman ya. Nah, ini kan proses pemurningan lagi dilakukan terus biar benar-benar yang dapat mangganya itu rumusnya 139 tadi. Nah, perkebunan mangganya biasanya sekitar 3-5 tahunan itu udah mulai produksinya gede banget ya. Dan kalau misalkan perkebunannya udah gede banget, mereka nggak pruningnya pakai alat, pakai gunting ya, udah pakai mesin seperti ini ya, mesinnya yang kuning dengan pisau yang gede kayak traktor gini. Nah, ini jadi rapi ya pohonnya ya teman-teman ya. Keren sekali. Jadi meminimalisir adanya tenaga kerja yang berlebihan. Terus untuk penyiraman dan pestisida mereka juga pakai alat seperti traktor ini ya. Nah, traktor yang ada kipasnya. Jadi untuk penyemprotan pupuk cair atau pestisida mengatasi hama, mereka menggunakan traktor model seperti ini. Mungkin kalau perkebunannya lebih besar lagi bisa jadi pakai pesawat kali ya. Nah, ini adalah proses pembungaan. Biasanya itu sekitar masuk tahun ketiga sampai ke-7 itu mulai berbunga banyak banget. Dan biasanya salah satu perkebunan itu akan menyewa yang namanya lebah madu. Nah, lebah madu ini memang disewa khusus untuk bisa membungakan, antara tanaman mangga yang satu dengan mangga yang lain. Nah, kalau sudah berbunga dan dipolinasi atau diserbuki, maka masuk ke masa pembuahan mangganya. Atau mangganya keren-keren ya. Jadi bergerantolan banyak banget itu, bergandul-gandul ya. Merah-merah dan ini siap panen. Biasanya mangga dengan proses penanaman perkebunan seperti ini itu mereka mengklaim bisa memanen hingga 38 ton hanya dalam 1 hektar tanaman mangga. Jadi produksinya itu besar banget ya. Jadi 38 ton. Bayangkan 38 ton mangga siap panen per 1 hektarnya. Keren sekali cara penanaman model ini. Jadi yang lebar itu adalah jarak antara setiap lajur tanamnya yang 5 meteran, sedangkan jarak antar tanamannya kayaknya ini nggak sampai 3 meter 4 meter ya ini ya, mungkin sekitar 2-3 meter ini per tanamannya ya. Nah, proses pemanenannya tetap kalau misalkan masih pendek manual ya, pakai tangan biasa. Nah, kalau sudah pohonnya tinggi-tinggi pakai pakai galah seperti di Indonesia sama aja proses penanamannya, pemanenannya. Cuman yang di sini yang bagus di sini mereka pakai conveyor. Nah, dari conveyor ini langsung masuk ke mesin pencuci. Jadi mangganya langsung dicuci dari kebun. Ini karena memang mereka kan pakai pestisida juga. Jadi dicuci di lahan sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, ini perkebunannya luas sekali ya, teman-teman ya. Perkebunan mangganya. Nah, ini proses pemanenan lagi. Pakai mobil yang bisa bergerak sehingga meminimalisir kos mobilisasi untuk orangnya juga. Langsung dimasukin ke keranjang-keranjang yang warna merah ini, dipanen. Nah, ini proses selanjutnya biasanya akan masuk ke pabrik. Nah, ini proses di pabriknya. Proses selanjutnya, mangga ini akan dicuci. Mangga ini dicuci. Kenapa kok dicuci? Kalau teman-teman perhatikan, ada warna putih-putih di bagian buah mangga. Itu bukan sesuatu yang bisa dimakan ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya lateks atau lapisan karet yang biasanya lapisan film
yang memang digunakan untuk dispray ke buah biar mereka itu nggak dimakan hama. Kalau di Indonesia mungkin pakai antrakol ya, tapi kalau mereka di sana itu mereka pakai lapisan lilin. Nah, jadi mangganya itu diputer dan dicuci ya di pabrik seperti ini. Biar apa? Biar lapisan lilinnya tadi itu, lapisan lateksnya tadi itu terkikis dan jadi bersih. Nah, setelah itu mereka akan melalui proses sortir ya. Proses sortir, mana yang gede, mana yang kecil itu disendirikan. Nah, ini ibu-ibu ini mereka menyortir mangganya. Dimasukin ke dalam box atau ke kotak. Ya, loh, alatnya otomatis ya. Jadi bisa mengepak sendiri. Kalau misalkan mangganya memenuhi standar, mereka akan lewat. Kalau yang nggak memenuhi standar, mereka akan jalan terus ya. Nah, jadi besar mangganya itu sudah terstandarisasi ya, kiloannya atau gram-gramannya itu untuk per kotaknya ini. Nah, ini sudah siap di pack dan siap dimasukkan ke kardusnya, dikirim ke seluruh dunia ya teman-teman ya. Nah, inilah proses perkebunan mangga di luar negeri yang tentu saja alat-alatnya cukup canggih dan luar biasa bagus. Nah, itu tadi ya cuplikan perkebunan mangga di luar negeri yang biasa diterapkan di Thailand dan juga di Australia. Perkebunan mangga jenis Irwin ini di Queensland, Australia itu sudah marak sekali dan mereka sudah menanam mangga sejak tahun 1990-an. Itu udah banyak banget perkebunannya. Sekarang mereka tinggal ekspor-ekspor aja karena produksinya udah meningkat besar sekali ya teman-teman ya. Nah, semoga menginspirasi teman-teman semuanya, terutama yang ingin bertani atau berkebun mangga, bisa dicontek cara-caranya tadi ya. Siapa tahu nanti di antara sahabat tanam-tanam semuanya ini ada yang menjadi sukses menjadi seorang petani mangga. Terima kasih telah nonton channel Tanam-Tanam. Jangan lupa yang belum subscribe, klik like dan subscribe-nya dulu, nyalakan notifikasi loncengnya. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.